Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat pagi, salam sukacita, salam berkat anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mengucap syukur karena pagi hari ini kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Di dalam program Bible and Coffee ini, saudara, saya berharap setiap kita terus tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Alkitab jelas katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita adalah orang-orang yang bersyukur karena hidup kita selalu dibersihkan, ya kan? Karena Tuhan Yesus katakan firman itulah yang membersihkan hidup kita. Jadi kita akan melihat kebiasaan-kebiasaan yang buruk, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, pelan tapi pasti itu akan dikikis dari kehidupan kita tatkala kita mengisi hari-hari kita dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu melalui program ini, saudara dikasih dalam Tuhan, saya rindu mempersiapkan setiap umat Tuhan untuk lebih lagi hidup memuliakan nama Tuhan, untuk lebih lagi tertanam dalam firman Tuhan, sehingga ketika kita menghadapi badai, kita tahu jalan apa yang harus kita ambil, kita tahu setiap keputusan yang harus kita lakukan. Karena Alkitab jelas katakan, firman-Mu adalah terang bagi kakiku dan pelita bagi jalan-jalanku. Haleluya. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, saya juga mengajak setiap umat Tuhan melalui program ini, ayo jadi berkat, ya kan? Kita sudah terlebih dahulu diberkati melalui program ini. Karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan untuk kembali membagikan agar kita turut mengambil bagian, terlibat dalam pelayanan ini, pelayanan untuk menjangkau jiwa-jiwa, sehingga akhirnya melalui sosial media kita ada banyak umat Tuhan dikuatkan, ada banyak umat Tuhan mengalami berkat-berkat Tuhan. Mari kita berdoa, saudara dikasih dalam Tuhan. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sebab Tuhan memelihara hari-hari hidup kami. Sungguh kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik dalam mengiring Tuhan. Betul masih ada pergumulan yang harus kami jalani. Betul masih ada badai dalam rumah tangga, dalam kehidupan kami, dalam kesehatan kami. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah pergi meninggalkan kami. Itu sebabnya kami kuat, kami cakap menanggung segala perkara. Sebab Yesus yang menyertai kami. Kami rindu mendengarkan firman-Mu sebelum kami melakukan segala sesuatunya. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali Yesus mengajak murid-murid naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Ada sesuatu yang Yesus akan kerjakan bersama dengan murid-murid. Tetapi apa yang terjadi di dalam perahu? Murid-murid digoncang oleh angin taufan. Nah, hal ini yang akan saya bagikan buat setiap kita. Terkadang kita suka lupa gitu kan, bahwa Tuhan Yesus itu ada dalam kehidupan kita. Ya kan, coba kita lihat sama-sama dalam Lukas pasal 8 ayat 23 sampai dengan 25. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab katakan seperti ini. Dan ketika mereka sedang berlayar, murid-murid bersama dengan Yesus. Yesus ada di dalam perahu bersama dengan murid-murid. Tetapi apa Alkitab katakan? Yesus tertidur. Ya kan? Yesus ada tapi Yesus tertidur. Lalu apa yang terjadi? Sekonyong-konyong tiba-tiba turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka dalam bahaya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, izinkan saya saat ini saya membagikan hal ini karena seringkali kita dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, mengalami badai yang tidak pernah kita pikirkan itu tiba-tiba terjadi, ya kan? Alkitab mencatat sekonyong-konyong tiba-tiba turunlah taufan ke danau. Dalam perahu ada Yesus, tapi masih ada masalah, masih ada taufan, masih ada badai, masih ada hal yang harus dihadapi. Demikian pula kehidupan iman Kristen. Kita tahu hidup kita ada Yesus di dalam hidup kita, iya kan? Tapi tiba-tiba ada pergumulan, tiba-tiba ada masalah, tiba-tiba ada berita yang tidak kita inginkan terdengar dalam kehidupan kita. Tiba-tiba ada aja masalah datang ke kehidupan kita. Lalu kita berteriak kepada Yesus, sama seperti yang murid-murid lakukan. Ayat 24, maka datanglah murid-murid membangunkan dia. Katanya, guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Ini perkataan Yesus yang harus kita pegang.
dalam kehidupan kita mengiring Dia. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, seringkali kita beranggapan bahwa Tuhan tidak buat sesuatu dalam hidup kita. Seringkali kita berpikir bahwa seakan-akan Yesus tertidur, sama seperti apa yang murid-murid alami dalam kehidupan mereka. Tapi izinkan saya hari ini juga mengingatkan, sekalipun Yesus tertidur, Yesus tetap ada dalam hidupmu. Amin. Kalau kita merasa Yesus sedang tidak buat sesuatu, berarti bukan berarti Yesus tidak tahu. Itu sebabnya Yesus menegur murid-muridnya, "Di manakah kepercayaanmu?" Kalau kita melihat ada pribadi Yesus dalam kehidupan kita, maka harusnya kita tenang. Kenapa? Karena kita tahu selama ada Yesus, selesai masalah saya. Betul, saya harus berjuang. Betul, terkadang apa yang ada di hadapan saya itu membuat saya gentar. Alkitab mencatat mereka berada dalam bahaya. Tapi kita pegang janji firman Tuhan bahwa tidak ada satu helai rambut pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Tuhan pegang kendali dalam hidup kita. Hanya seringkali kita lupa bahwa Yesus ada dalam hidup saya. Yesus tidak buat sesuatu bukan berarti Yesus tinggalkan kita. Yesus tidak buat sesuatu bukan berarti Yesus membiarkan kita. Amin. Ada banyak anak-anak Tuhan akhirnya mundur dari Tuhan karena berpikir, udah buat apalah saya menyembah Tuhan. Saya berdoa Tuhan tidak buat apa-apa juga. Saya udah percaya tapi tidak terjadi sesuatu juga. Buat apalah. Akhirnya lama-lama kita akan menjadi orang-orang yang tidak lagi percaya akan kuasa Tuhan. Kenapa? Karena kita berpikir Tuhan gak buat sesuatu. Ada kalanya Yesus sengaja membiarkan masalah itu terjadi dalam hidup kita. Dalam bahasa Alkitab disebut Yesus tertidur. Tapi bukan berarti karena Yesus tertidur lalu dia tidak bisa buat sesuatu dalam hidup kita, bukan. Bukan berarti kalau Yesus membiarkan masalah itu kita hadapi, lalu dia angkat tangan dan berkata, "Waduh sorry, saya gak bisa selesaikan masalah kamu." No. Kenapa Yesus biarkan masalah itu? Yang pertama saya pelajari agar kita belajar percaya. Kenapa Yesus biarkan kita menghadapi masalah? Agar kita tetap terus belajar percaya bahwa selama masih ada Yesus dalam hidup saya, maka saya cakap menanggung segala perkara. Saya bisa menghadapi apapun karena saya tahu saya tidak pernah berjalan sendiri. Sekalipun Tuhan Yesus terkadang membiarkan masalah itu terjadi dalam kehidupan saya. Dan yang kedua, kenapa Tuhan Yesus terkadang membiarkan masalah itu terjadi dalam hidup kita? Agar kita dewasa. Jadi yang pertama, agar kita tetap belajar percaya. Dan yang kedua, agar kita bertumbuh dewasa. Ingat, Tuhan mau setiap kita anak-anak Tuhan itu dewasa. Menyikapi setiap masalah, menyikapi setiap pergumulan, bertumbuh. Bukan menjadi anak-anak Tuhan yang stagnan, tidak mengalami pertumbuhan. Tapi Dia mau setiap kita mengalami pertumbuhan. Dan yang ketiga, kenapa Tuhan Yesus terkadang membiarkan kita menghadapi masalah seorang diri? Agar kita mengerti bahwa pencobaan, masalah, tantangan yang kita hadapi tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Oh haleluya. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang setia. Alkitab jelas katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Dia adalah Allah yang setia. Dia Allah yang selalu memberikan jalan keluar bagi hidupmu. Karena itu hari ini kalau engkau merasa seakan-akan Yesus membiarkan masalahmu terjadi dalam hidupmu, kita sudah berdoa, kita sudah berpuasa, kita udah nangis sama Tuhan, tapi seakan-akan Tuhan kayak gak buat sesuatu, berarti kita harus hadapi. Yang kita minta sama Tuhan, jangan hilangkan masalah ini, tapi kuatkan saya menghadapi masalah ini. Kalau memang Tuhan mau selesaikan masalah itu teramat mudah, terlalu sangat mudah untuk Tuhan kerjakan sesuatu dalam hidup kita. Tapi terkadang Tuhan biarkan hal itu terjadi dalam hidup kita agar kita dewasa, agar kita belajar percaya, dan agar kita mengerti bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tidak akan mengizinkan semua itu melebihi kekuatan kita. Tugas kita adalah percaya bahwa Yesus tidak pernah tertidur. Yesus selalu melihat kita. Yesus selalu memperhatikan kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Satu hal yang kami percaya dari firman-Mu hari ini ya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah tertidur. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya.
Kalau hari-hari ini kami harus menghadapi badai, kami berdoa beri kami kekuatan ya Allah. Kalau hari-hari ini perkara-perkara yang sulit kami harus tanggung, beri kami kesanggupan ya Roh Kudus. Agar kami mampu menghadapi setiap pergumulan yang harus kami jalani. Sehingga akhirnya hidup kami melihat kemuliaan Tuhan. Hidup kami melihat kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa buat umat-Mu dimanapun umat Tuhan berada. Kalau mereka hari-hari merasa berjalan seorang diri, ingatkan setiap kami ya Roh Kudus bahwa Yesus tidak pernah tertidur. Penolong kami, selalu menjaga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Tuhan Yesus tidak pernah tertidur atas hidup kita. Haleluya.